Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Bayola Salsabila dari jurusan TRPL. Sekarang aku mau membahas tentang dasar-dasar dari HTML. Oke, pertama kita buka aplikasi Visual Studio Code. Dan setelah kita buka di sini, aku mau open folder. Kita bisa klik file, pilih open folder. Nah, di sini karena aku sudah membuat folder baru, maka yang ini ya. Select folder. Nah, setelah itu ini sudah tertampil di dalam Visual Studio Code-nya. Setelah itu kita klik ini atau new file. Kita bisa menamakan index. Ingat, setelah index itu ada titik, tulis HTML, baru enter. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah seperti ini, kita klik shift tanda seru, enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau ini jangan diotak-atik ya guys, karena ini adalah dasar dari HTML. Yang pertama ada title. Oke. Di title ini untuk nama dokumennya. Di sini kan ada nama dokumen. Nah, di sini kita bisa ubah. Kita hapus saja dulu. Aku mau kasih nama Class of Champions. Class of Champions. Nah, setelah itu kita Ctrl S atau save. Sekarang kita bisa melihatnya di Open with Live Server. Nah, sebelum itu kita harus menginstal kita harus menginstal Live Server. Jadi kita harus menginstal Live Server di extension di sini. Kita bisa melihat sini. Kita bisa menginstalnya. Oke. Kita buka Open with Live Server. Nah, di sini tertera nama dari dokumen itu Class of Champions. Oke. Nah, setelah itu jika kita mau memberikan logo pada dokumennya, kita bisa klik enter. Ini kita komen dulu Nah, di sini kita bisa favicon logo favicon bisa. Logo favicon. Oke. Setelah itu kita bisa klik link, pilih link favicon. Tidak bisa. Nah, di sini sudah tertampil ada link rel. Nah, di sini kita bisa menghapus kata favicon. Seperti kita bisa melihat, kita bisa mengambil gambar karena aku sudah menginstal satu gambar itu Class of Champions. Open with Visual.
Nah, ini itu kita bisa taruh di sini dulu gambarnya. Nah, balik ke indeks. Di sini kita tulis aja nama dari image-nya, Class of Champions. Oke. Nah, setelah ini kita lihat, kan aku auto save. Berarti semuanya bisa langsung di save tanpa mengetik Ctrl S di sini. Nah, di sini kita bisa melihat logo yang sebelumnya itu logo bumi diganti dengan logo Clash of Champions dengan foto yang aku masukkan tadi di link favicon-nya. Oke. Kita bisa komen aja. Sorry. Kita komen dulu. Nah, setelah itu ada yang namanya body. Nah, di body ini kita bisa mengetik tag-tag atau perkodaan HTML. Buat dasar kita bisa mengklik H1. Nah, di sini H1. Nah, H1 ini adalah bisa buat judul atau deskripsi. Untuk heading, ini namanya heading. Nah, untuk heading ini ada 6. Kita enter dulu sampai 6 ya, guys. 3. Sorry. 5. Nah, di sini kita bisa menulis apapun. Ya, kita mulai dari sini aja. Misalnya aku mau nulis bilang Clash of Champions lagi. Clash of Champions. Oke. Tulis lagi di sini Clash of Champions. Sini juga kita tulis Clash of Champions. Oke. Lagi kita tulis Clash of Champions. Oke, kita sudah menulis semuanya. Ini namanya, ini heading, ini tag pembuka, dan ini tag penutupnya ada slice-nya. Oke. Nah, yang Clash of Champions namanya content. Kita bisa melihatnya sekarang. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, guys. Ya, semakin besar angkanya, maka semakin kecil tulisannya. Oke. Aku mau saya tuh karena ini udah aku mau hapus. Sorry. Hapus. Nah, di sini misalnya kita mau merubah katanya atau hurufnya menjadi berwarna atau fontnya menjadi beda. Balik ke VS Code-nya. Di sini kita bisa masih di dalam tagnya, klik spasi, tulis style,
Nah, tulis color kalau mau merubah warna dari hurufnya, color. Nah, sini kita bisa melihat ada banyak warna yang disediakan. Di sini aku mau memakai nih cornflower blue. Oke. Maka di sini warna dari hurufnya akan berubah. Akan berubah. Setelah itu jika kita mau mengubah fontnya, maka setelah titik koma dari style itu, kita klik spasi, tulis font, pilih font family, kita bisa memakai ini. Nah, maka sekarang kita lihat, maka font yang akan berubah seperti ini. Nah, itu untuk seperti judul, heading untuk judul atau deskripsi sesuatu. Ini bukan untuk paragraf. Kalau paragraf beda. Nah, kalau paragraf, sebentar lagi. Kalau paragraf, kodenya yaitu kita ketik P, center. Nah, maka akan seperti ini. Nah, misalnya kita mau nulis, ingat ini adalah tag pembuka dan ini tag penutup. Setiap ada tag penutup, pasti dalamnya kita harus menambahkan konten. Nah, misalnya aku mau nulis yaitu Class of Champions adalah suatu ruang guru. Nah, misalnya seperti ini, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini untuk paragraf. Ini untuk paragraf. Oke. Nah, kalau kita mau mengubah warna huruf atau fontnya juga bisa menggunakan cara yang tadi tuh. Itu masih dalam tag, tekan spasi, kita tulis style, oke, enter, kita tulis color. Nah, sekarang kita mau memilih warna. Misalnya aku pilih warna ini, dark cyan. Nah, maka di sini juga akan berubah warna dari huruf-hurufnya. Nah, seperti itu. Nah, jika kita mau mengubah fontnya juga, klik spasi, tulis font family. Terus kita bisa lihat, aku pilih Fantasy. Kita bisa lihat, maka font yang di sini akan berubah. Oke. Nah, misalnya kita mau memberikan jarak, misalnya Class of Champions adalah suatu acara yang diselenggarakan oleh ruang guru. Nah, kita mau menambahkan misalnya peserta Class of Champions adalah anak-anak yang berprestasi misalnya. Nah, jika seperti ini, maka di sini akan
akan terlihat seperti ini. Nah, misalnya kita mau memberikan jarak antara kata class of Cambridge adalah suatu acara yang diselenggarakan oleh orang guru, dan kita mau bikin jarak di sini misalnya. Kalau kita klik spasi maka tidak akan bisa. Peserta class of Cambridge adalah anak-anak yang berprestasi. Maka di sini kita bisa taruh klik BR, enter. Nah, maka di sini BR untuk digunakan untuk jarak atau break line sini. Nah, maka kalimat setelah BR itu akan turun di sini. Nah, itu singkatnya. Oke. Nah, mungkin itu untuk dasar-dasar dari HTML. Sekarang aku mau komen dulu. Nah, kalau kita komen kayak gini, maka di sini tidak akan muncul apa-apa. Artinya cuma kita aja yang bisa melihatnya. Oke. Setelah itu aku mau kasih oke. Itu kita enter dulu. Misalnya kan tadi ada heading, sekarang kita bisa mengelis. Oke. Kita bisa membuat list ada list di sini. Kita control R the list. Oke. Yang pertama kita bisa memakai tag UL, enter. Nah, di sini kita akan seperti ini untuk list ya, guys. Nah, situ kita bisa, ini untuk pembungkusnya. Setelah itu kita bisa klik LI, enter. Nah, di sini misalnya aku mau nulis nama-nama peserta COC. Misalnya Sandi, Axel, lagi LI, misalnya Xavier. Oke, situ kita bisa lihat di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini, kayak seperti lisan ya, guys. List untuk apa gitu. Karena ini emang fungsinya untuk mengelis. Oke. Itu yang untuk titik-titik. Kita bisa ini, kita coba lagi. Ini ada yang lain. Ada cara list yang lain, yaitu ketik OL, enter. Ini di enter lagi. Nah, di sini juga kita bisa klik LI sama kayak di atas. Misalnya siapa? Shakira. Misalnya Shakira. Lagi kaget. Lagi mungkin ini aja. Kita lihat di sini, maka tampilan lisannya pakai angka.
kita bisa memakai huruf. Di sini kita bisa tulis di dalam tagnya spasi type. Nah, di sini kita bisa lihat mau pakai, misalnya aku mau pakai huruf kecil ini, maka di sini juga tampilannya akan seperti huruf kecil, listnya akan seperti huruf kecil. Oke. Dan untuk selanjutnya, untuk list juga kita bisa memakai, kita enter lagi. Bisa memakai DL. Nah, DL. Ini juga fungsinya bisa untuk ngelis, tapi beda tampilan. Oke, di sini tekan enter lagi. Nah, seperti di atas, seperti yang sebelumnya, tekan LI, enter. Nah, misalnya di sini aku mau tulis misalnya ini member COC, lagi LI, nah, misalnya kalau kita udah gini, kita lihat. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini beda ya guys, dari yang UL, OL dan DL. Ini DL. Nih, bedanya di spasinya ini agak jarang, ini tidak ya. Nah, itu. Ada juga yang namanya sorry. DT. Terus kita enter lagi, klik LI lagi. Misalnya aku tulis nama yang berjasa lagi, misalnya Sandi, LI lagi, sama Xavier. Oke. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini sama seperti yang di atas, DL sama DT. Kita bisa memakai itu untuk list. Oke. Dan ini untuk list. Nah, ini aku mau komen dulu aja. Nah, kalau kita udah komen maka tidak akan ada tampilan. Oke, guys. Balik lagi. Nah, sekarang aku mau kasih tutorial untuk ngelink ya, untuk ngelink. Tapi ini kita new file lagi. New file, aku disini tulis link titik html, tekan enter. Ya, di sini bisa nulis. Nah, di sini kita ubah, kita tulis link aja. Oke. Maka di sini juga akan tertulis link. Akan tertulis link. Oke, setelah itu kita ke body dulu. Jadi kita mau namain, kita mau kasih judul class of champions. Tekan H1 dulu buat ini, class of champions. Sorry. Champions. Nah, kita bisa lihat
maka di sini sudah terdaftar atau sudah di save dengan kata seperti ini di webnya. Setelah itu nah, misalnya kita mau di sini tampilannya itu ada sebuah link atau bisa linknya bisa ke akses, maka pertama klik enter. Ini A. Nah, ini untuk pembungkusnya, atau untuk bisa kita tinggal klik misalnya kita tinggal klik katanya, maka dia akan muncul sebuah link dan langsung ke halaman berikutnya. Misalnya di sini aku mau ke YouTube dulu, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya aku cari Clash of Champions, misalnya ini. Nah, di sini bukannya emang kita nggak mau ngapa-ngapain ya hari ini? kita copy link address-nya aja. Nah, kita copy link address, terus di sini Ctrl V. Nah, maka akan muncul linknya. Kita lihat. Nah, di sini akan munculnya. Kalau kita lihat, kan muncul linknya. Nah, habis itu biar bisa kepakai. Aduh, sorry. Di sini kita bisa tulis target blank, dan kita tulis titlenya apa ya? Sorry. Titlenya aku pakai COC aja. Kita lihat. COC. Oke, setelah itu misalnya kita mau menambahkan gambar. Image. Di sini kita kasih gambar ini aja dulu. Clash of Champions. Nah, di sini kita bisa melihat. Nah, itu COC-nya. Oke. Nah, kalau kita gambarnya bisa terlihat atau bisa langsung ke halaman sebelumnya di Clash of Champions. Akan ada Ultimate Revival. Oke, ulang. Oke. Sorry. Nah, misalnya sekarang kita mau kasih button gitu. Terus saya enter. Klik bayar dulu 2 kali. Biar ada spasi gitu atau jarak. Klik lagi. Klik A lagi. A ini untuk membungkus atau untuk misalnya kita mau klik suatu gambar kayak tadi dan itu bisa langsung ke halaman lain gitu. Itu fungsi A. Nah, misalnya di sini
Ini kita enter dulu. Misalnya aku mau button. Nah, misalnya ini aku tulis di sini Instagram. Nah, misalnya. Maka di sini akan tertampil, ya Allah tidak bisa. Aku mau kecil gambarnya dulu. Sorry. Nah, di sini ada button itu di sini. Nih. Udah, sorry. Nah, di bawah itu di bawah ada tertera itu Instagram, itu namanya button. Oke, misalnya misalnya kita mau mengklik buttonnya, itu akan langsung ke halaman Instagram. Nah, caranya di sini di Have ini kita misalnya kita mau ke Instagram yang ini. Nah, ini kita bisa copy linknya aja. Bisa copy link. Nah, akan tampil seperti ini. Jika kita mengkliknya, klik. Nah, maka akan langsung muncul halaman Instagram yang sudah kita taruh linknya di sini. Oke. Nah, setelah itu kalau kita mau tulis badul biar ada spasi, guys. Oke. Bentar. Kalau kita mau hapus. Nah, di sini kan. Kalau kita mau tulisannya itu bisa pindah ke, misalnya kita mau pindahkan ke HTML di sini kan, atau ini kita hapus saja. Nah, kalau kita hapus komennya maka akan tampilan seperti ini. Oke, jika kita mau bisa masuk ke sini atau ke halaman lain tuh, sini dulu kita komen bilang relatif URL. Oke, ini enter. Enter aja. Nah, di sini lagi kita tulis kita tekan A link. Oke. Sini. Nah, di sini kita bisa menulis nama dari ini. Misalnya kita mau indeks. Nah, ini akan seperti ini. Kita bisa tulis namanya itu member COC. Nah, ada di bawah ya lah. Sorry, ini aku belum bisa
mengecilkan gambarnya tadi. Ini ada contohnya member Chosen. Kalau kita mengklik link ini, maka akan ke halaman berikutnya ke halaman lain ya guys. Nah, itu untuk link. Nah, mungkin hanya ini yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.